Dalam seluruh Alkitab, apa yang Tuhan bicarakan? Dari Kejadian sampai Wahyu, menceritakan sebuah misteri besar. Misteri itu adalah seperti yang ada di Wahyu. Di salah satu pasal, ada malaikat besar turun dari surga. Malaikat ini berkata, ketika malaikat ketujuh meniup sangkakala perunggu besar, misteri Tuhan akan terpenuhi. Apa itu misteri Tuhan? Tuhan menyembunyikan sebuah misteri. Sejak penciptaan dunia. Dari awal penciptaan, hingga akhir dunia. Baru dituliskan bahwa misteri Tuhan adalah sebuah kerajaan. Kita sebut ini misteri kerajaan surga. Misteri kerajaan surga. Misteri Tuhan adalah sebuah negara, sebuah kerajaan. Kemudian kerajaan ini. Seorang dari negara ini akan memerintah sebuah kerajaan. Tuhan menyembunyikan sebuah misteri. Misteri itu adalah kerajaan Tuhan. Dan seorang bayi yang akan duduk di tahta memerintah kerajaan. Itulah misteri Tuhan. Seluruh Alkitab berlatar belakangkan sebuah misteri. Tapi misteri ini selalu tersembunyi. Seperti kata malaikat itu. Malaikat yang dahsyat di Wahyu memegang gulungan buku di tangan. Kemudian turun dari surga. Gulungan tersebut sudah terbuka. Kemudian menggelegar seperti guntur. Mengaum seperti singa. Kemudian berkata, ketika malaikat ketujuh meniup sangkakala perunggu besar, misteri Tuhan akan terpenuhi. Pada waktu itu, ada suara guntur. Suara guntur ini dicatat oleh murid Yohanes. Kemudian ada suara dari surga berkata, katakanlah apa yang kau dengar, tetapi jangan dicatat. Lalu misteri Tuhan berhubungan dengan apa? Berkaitan dengan anak laki-laki dalam Wahyu. Juga dengan wanita dalam Wahyu. Misteri Tuhan adalah seorang wanita yang mengenakan matahari. Kakinya menginjak bulan. Dan di kepalanya ada 12 bintang. Juga berkaitan dengan anak yang dilahirkan wanita itu. Misteri Tuhan berhubungan dengan wanita dan anak laki-laki. Namun wanita dalam Wahyu, bukan wanita sesungguhnya atau saudari tertentu. Dan anak laki-laki dalam Wahyu, maksudnya adalah saudara. Itulah misteri Tuhan. Yaitu Israel. Israel bukanlah Yakub dari perjanjian lama, tapi Israel dari perjanjian baru, saudara-saudara. Itulah misteri yang terkandung dalam seluruh Alkitab. Dalam Kejadian pasal 3. Ketika setan menggoda Hawa, setelah Adam memberontak, Tuhan bersabda seperti ini. Ramalan ini terbentang sepanjang Alkitab. Di Wahyu dikatakan, jika kau melakukan itu, kau akan dikutuk. Kemudian dikatakan, aku akan membuat engkau dan wanita bermusuhan. Apakah wanita ini wanita yang melahirkan anak dalam Wahyu? Setelah wanita itu melahirkan anak. Setelah melahirkan anak itu, apakah setan mengeluarkan air dari mulutnya untuk menenggelamkan wanita itu? Tuhan berkata, aku akan membuat engkau dan wanita bermusuhan. Wanita ini bukan Hawa. Wanita ini adalah sebuah negara. Apa negara itu? Negara itu adalah Israel yang tersembunyi. Negara Israel itu negara yang kudus. Tuhan hendak membuat negara setan musuh dengan negara Israel yang kudus itu. Kemudian dikatakan, aku akan membuat keturunanmu dan keturunan wanita bermusuhan. Keturunan wanita adalah bayi yang lahir dari wanita dalam Wahyu. Siapa bayi itu? Bayi itu adalah sebagaimana kitab Yesaya katakan. Karena seorang bayi lahir untuk kita. Seorang anak diberikan kepada kita. Bayi itu adalah Tuhan. Sembunyikan. Jadi, apakah bayi ini adalah Kristus? Banyak agama mengira bahwa ia adalah Tuhan. Tidak begitu. Karena wanita ini diselimuti oleh matahari. Ayah yang menginjak bulan. Wanita yang di atas kepalanya memakai 12 bintang. Melahirkan seorang bayi. Wanita ini melahirkan sambil mengenakan sinar matahari. Matahari itu milik Israel. Bukankah Israel sebenarnya adalah wanita ini? Suamimu. Artinya, sang suami mengatakan bahwa negara ini, wanita ini, mewakili suatu bangsa. Negara ini milik siapa? Ya? Milik matahari. Jadi, matahari adalah suami dari negara ini. Maka, anak dalam negara ini pastilah bukan Tuhan. Matahari adalah saudara sip Israel. Maka, bayi ini jelas bukanlah Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus harusnya lebih besar daripada saudara sip dari matahari. Saudara sip tidak mungkin menjadi anak Tuhan. Bapa Tuhan. Namun, Tuhan justru adalah Bapa dari sip. Jadi, bayi ini adalah saudara-saudara sip. Mengapa dikatakan, hei, matahari, adalah saudara sip dari Israel? Mengapa bayi tetap dianggap sebagai sip? Karena saudara-saudara sip memiliki banyak identitas. Sekarang ia disebut sebagai Israel. Yakni, hari-hari yang masih hidup di zaman ini. Hari-hari yang masih hidup itu adalah sebuah matahari. Seperti yang dikatakan Tuhan Yesus. Aku adalah terang dunia. Saat ia berada di dunia, itulah matahari. Nanti, di masa depan, tubuhnya akan diubah. Saat tubuhnya berubah, maka ia pun berubah. Ia tidak lagi seperti dulu, ia berubah menjadi bayi. Bayi ini kemudian menjadi kehidupan bagi Allah dan Kristus. Apakah bayi ini memiliki banyak nama? Ya, ia memang memiliki banyak nama. Semoga segala kemuliaan diberikan kepada Bapa, Tuhan, Amin.